Lagi yang ada program. Pengadilan agama. Begitu kita jago, kalau Pak PJ bisa kami tadi saling tunggu. Takutnya petugas belum ada gitu. Pengadilan agama itu. Kita tiba di lantai 2. Perikanan tadi katanya. Perikanannya apa aja, Pak? Lalu nanti kan sebelah sini. Gila. Iya. Itu berapa lama? Masuk. Koordinasi yang itu. Wis, Pak Yos. Bapak Dr. Suganda Pandubutan Pasaribu, nanti selamat datang di Komunikasi Pak. Yang kami hormati Pak Inspektur Ombudsman RI, Pak Marseti Hamar, SHMSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansa, SHMHum. Tentunya Bapak PJ Bupati Banjarmasin yang kami cintai, Bapak M. Muhammad Farid, STTMSI. Kami hadir bersama hari ini Pak Sekjen, ada Pak Asisten juga, Pak Insinyur Nuryo Sekjat STMT. Kemudian lagi ada Kepala BPN Banjarmasin Pak Mujibur Rahman yang ganteng dan baik hati, serta ada juga Direktur PT Cinta Asigiria atau CAG Pak Dhani Chandra Wijaya. Ada Pak Dhani. Oh ya, Pak Dhani. Jadi beliau yang memfasilitasi kita untuk pelayanan pelayanan publik ini, Pak Sekjen. Jadi kita difasilitasi gedung ini sampai dengan berapa puluh tahun? 30 tahun. Itu Pak Adrian. Jadi beliau sudah sangat mensupport, memudahkan pelayanan publik. Yang semuanya ini gratis Pak Sekjen dari beliau. Dan tentunya para kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Banjarmasin yang hadir, serta camat Talang Kelapa Pak Salinan, SOS MSI, Pak Sekjen. Beliau ini camat yang paling ganteng, padahal yang hadir baru Salinan ya Pak. Yang aslinya belum hadir. Dan tentunya Bapak Ibu semua yang hadir, yang semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita pada hari ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri kunjungan kerja Bapak Sekjen Ombudsman RI pada pelayanan publik Kabupaten Banjarmasin yang ada di Great City,
Serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pak Sekjen, Pak Kapol Usman, Kabupaten Banjarmasin memiliki 3 titik pelayanan, Pak. Jadi mall pelayanan publik kita sendiri ada di ibu kota Banjarmasin, yaitu di Pangkal Balai, yang insya Allah dalam waktu dekat akan di launching. Gedung dan fasilitasnya sudah selesai, tinggal kita menyiapkan beberapa perangkat-perangkat pendukung yang saat ini sedang dalam proses perlengkapan, dan juga nanti akan menjadi mall pelayanan publik di pusat ibu kota Pangkal Balai. Kemudian yang kedua di Citragiri City ini yang merupakan dalam tanda kutip cabang maksudnya. Jadi kita juga memudahkan pelayanan publik untuk masyarakat Banjarmasin, khususnya Banjarmasin Daratan dan Banjarmasin Tengah, yang mana Kabupaten Banjarmasin ini luasnya lebih besar dari Banten 6.000 km persegi, kita 12.000 km persegi yang 3/4-nya mengelilingi kota Palembang. Jadi kalau semua masyarakat ingin mengurus perizinan harus ke Pangkal Balai, kejauhan Pak Dirjen, maka kita membuat satu titik pelayanan di tengah-tengah Kabupaten Banjarmasin. Sedangkan satu lagi ada di arah Banjarmasin Timur dan Tenggara, yaitu di Mall Opi Mall, berbatasan langsung dengan Palembang, yang juga beroperasi 7 hari dalam seminggu. Jika berkenan, Pak Sekjen dapat bersama-sama nanti hadir juga ke sana untuk melihat bagaimana proses perizinan juga dilakukan di Opi Mall tersebut. Dan di Opi Mall juga kita ada stasiun LRT Pak Sekjen. Jadi dari petugas Kabupaten Kota Sumsel yang punya LRT hanya Banjarmasin, Pak, selain Palembang. Walaupun stasiunnya cuma 1 gitu. Baiklah, selanjutnya Pak Sekjen, sebelum nantinya Pak Sekjen akan memberikan arahan kepada kita semua, sebelumnya kita akan mendengarkan skapul siri dari Bapak PJ Bupati Banjarmasin kepada Bapak Muhammad Farid SBLC. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama Ustaz. Yang terhormat yang saya banggakan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Bapak Dr. Sugeng Pendopotan Pasar Ibu APMSI. Selamat datang Pak di Bumi Sudilang Setuju. Jadi kalau setuju itu pudung saja Pak. Iya. Jadi kita disatukan dalam suatu pudung, ya, rumah gitu. Sehingga inilah wujud suatu keakraban kebersamaan kita di Banjarmasin. Yang saya hormati Inspektur Ombudsman Republik Indonesia Bapak Mas Setiono SHMSI CIAE. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhammad Adil Agustian SHMU. Selamat datang di kampung halaman Bapak Adil. Jadi Pak Adil ini ternyata saya baru tahu kalau dia dulu anggota DPRD Kabupaten Banjarmasin. Dan alhamdulillah putra Banjarmasin ada yang menjadi kepala perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, yang cukup membanggakan buat kita. Artinya apa? Kita malu kalau seandainya pelayanan di Pangkal Balai tidak baik, karena pastinya beliau membuka 1x24 jam untuk konsultasi, untuk perizinan. Ini kesempatan buat kita untuk lebih baik lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarmasin Bapak Insinyur Erwin Ibrahim Kristi MM, MBAI ASN. Panjang Pak Sekjen gelar beliau ini. Asiannya. Kalau salah sebut, kuncinya balik lagi ke belakang.
Yang saya hormati Asisten 2 Bapak Insinyur Haji Yosef Zak STMP. Yang saya hormati yang juga saya banggakan Bapak Pemban Masin, Bapak Mujibur Rahman SHMSI, yang paling keren orangnya. Pak Muji, jangan lupa urusan kita selesaikan. Yang saya hormati Direktur Utama PT Cipta Arsigria CAG Bapak Dani Chandra Wijaya. Terima kasih Pak Dani dengan dedikasi dan juga komitmen beliau terhadap pelayanan sehingga kita mendapatkan gratis Pak ya, 30 tahun gratis tempat ini Pak. Kalau bayar tak terbayar lagi kan Pak, udah pensiun pulau kan. Sehingga mudah-mudahan amal ibadah Bapak lahirnya akan dikenang oleh masyarakat Banjarmasin. Seperti orang pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggalkan amal ibadah dan nama baiknya. Yang saya hormati dan saya banggakan pula para kepala OPD dan komunikasi di sini ada Kadis Perikanan, ada Kadis Lingkungan Hidup, Camat, dan alhamdulillah hadir lengkap. Ada Kadis Pendidikan juga, ada Kadisnya, terutama dari PTSP ini tuan rumah Pak Ali dan teman-teman rekan-rekan dari PTSP yang sudah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Pak Camat Taman Kelapa, Pak Salina, terima kasih juga. Tadi kami baru saja sidak pasar Pak Seko bersama Pak Camat ke Pasar Sukomoro. Kami itu seminggu 2 kali, Selasa Jumat. Kalangan ke Pasar Kalangan. Tapi yang lucunya Pak Sekjen, kita tuh punya tambak ikan di Muara Sudiang. Petambak ikan kita itu penghasilnya cukup besar, tapi mereka jual dulu ke Jakabaring. Dari Jakabaring, pasar Jakabaring, jual ke sini. Makanya saya bilang, ini Pak Kadis, kita harus siklusnya ini kita harus perhatikan betul. Kalau enggak, berarti besok harga itu nggak bisa terkendali karena itu tadi siklusnya itu terlalu panjang. Nah ini yang diperhatikan Pak Sekjen tadi di bawah tadi simulasi salah satunya itu juga. Nah, kami ini sama-sama dari Jatinangor Pak. Jadi namanya simulasi siklus kehidupan siklus itu kami lalui 4 tahun bersama. Jadi wajar kalau misalnya beliau tadi langsung cek coba simulasi dulu. Karena beliau juga di lapangan sudah memerintah terakhir di Musyawas beliau dan beliau sekarang lagi di nasional, sehingga ini juga kesempatan yang baik buat kita putra daerah Sumatera Selatan ada yang menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian selevel nasional. Jadi suatu kebanggaan buat kita juga. Tepuk tangan buat Pak. Kalian nanya Pak Sekjen, Bapak tuh rakapnya masuk dusun Lembang ini. Budi, putra daerah Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Kantor. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim menerima kunjungan Pak Sekjen Ombudsman RI dan juga Pak Kantor Ombudsman Sumatera Selatan beserta jajaran meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat Banjarmasin. Dan juga tentunya salawat serta salam kita aturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam kesempatan ini tadi Pak Sekda sudah menyampaikan Pak Sekjen bahwasanya pelayanan di Kabupaten Banjarmasin ini ada 3 titik di wilayah barat. Kita buka di OP Mall ya, pelayanan terpadu, dan juga di wilayah Grand City, Citra Grand City ya, wilayah tengah. tempatnya Pak Chandra ini
luar biasa, komplek elit, tapi ada pelayanan yang melayani masyarakat, semua layanan ada. Jadi ini juga titik yang sangat primadona buat masyarakat. Sama tuh beli rumah bro kan. Jadi masyarakat kita tidak hanya terfokus di Pangkalan Balai, karena satu lagi titik di Pangkalan Balai. Nah memang inputnya ada di Pangkalan Balai. TMPTST untuk semua pelayanan publik inputnya di Pangkalan Balai, dan insya Allah bulan Oktober akan bersama MKRB, sehingga nanti pelayanan induk ada di Pangkalan Balai dan pelayanan lainnya untuk menjangkau masyarakat Banjarmasin yang sangat jumlahnya banyak banget. Kenapa? Di Sumatera Selatan jumlah penduduk yang paling terbesar kedua itu Banjarmasin, setelah Palembang, Banjarmasin. Jadi kalah. Kita 850.000. Baik, Pak. Sekarang naik 860. 66.000 sekarang. Kemarin yang perbatasan belum banyak. Tapi karena lah. Mengancam bikin kartu keluarga. Dan juga kalau kita bandingkan dengan, mohon maaf, di Kota Pagar Alam, satu kecamatan di Banjarmasin, Talang Kelapa, lebih banyak jumlah penduduk dibandingkan Kota Pagar Alam, Pak Sekjen. Berapa Pak? Salina jumlah penduduk? 156.000, Pak. 126.000. Di Pagar Alam nggak nyampe 126 kan? Nggak nyampe. Jadi Talang Kelapa ini lebih banyak penduduknya dibandingkan penduduk Kota Pagar Alam. Nah, jadi memang primadona wilayah Banjarmasin ini, selain jumlah penduduknya bonus demografi, ya, ini namanya bonus demografi yang kita miliki, dan juga uniknya kita ini wilayah perairannya 80%. Kemarin Pak Sekda paparan di Kementerian Perhubungan memaparkan terkait transportasi air di Banjarmasin. Setelah dibuka di Google Earth, itu 80% jalur-jalur air itu membelah pemukiman-pemukiman di Banjarmasin, sehingga efektif. Sehingga banyak pengusaha, terutama baru-baru ini ada investor dari Jepang tertarik ingin membangun pengelolaan pabrik kelapa di Banjarmasin. Tetapi mintanya posisinya di pinggir sungai gitu. Transportasi air wajar baik dulu. Sriwijaya maju. Kerajaan Sriwijaya maju karena apa? Kita di pinggir sungai. Nah sayang kalau sungai kita ini kita kelola dengan baik. Makanya saya dengan Pak Sekda, para asisten dan PD, ayo kita bangun Banjarmasin ini menjadi kabupaten yang mengutamakan sektor perairannya. Kalau pemerintah kan tol laut, ya kan? Karena Indonesia dikelilingi oleh laut, wilayah maritim. Nah, begitu juga Banjarmasin. Oleh karena itu, kita tadi Pak Sekda juga menyampaikan bahwa berapa yang paling jauh tadi desanya desa Pilih, Pak. Tanah Pilih, Pak. Tanah Pilih, Pak. Nah, Tanah Pilih, desa Tanah Pilih. Kalau misalnya nyewa speedboat katanya 2 juta. 2.500.000. Kalau dia Catat kan? Nah, udah jauh-jauh ke sini Pak Chandra. Dan tahunya Pak Sekda ada simulasi. Kami koordinasi, nah kami butuh koordinasi, kan butuh jawaban pasti gitu ya. Nah, oleh karena itu ini Pak Ali, para PSP ini menjadi catatan kita untuk dapat pasang informasi yang pasti pada masyarakat. Saya yakin sudah ada, tapi perlu promosi yang lebih baik lagi, pasang banner, pasang informasi, papan informasi yang lainnya. Nah, ini baru tipis-tipis saya, kalau pada sampaikan kaki lengkapnya sama Pak Sekjen disampaikan, memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran beliau ini menambah semangat para pemangku kepentingan stakeholder yang ada di Kabupaten Banjarmasin untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banjarmasin lebih baik lagi. Ingat, masyarakat itu adalah bagian dari kita.
Kalau masyarakat kita merasa terombang-ambing dalam layanan, kita juga merasa, ya. Jadi jangan merasa kita ini bukan bagian dari masyarakat, kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat kita nunggu berjam-jam, masuklah kita, jangan merasa nunggu berjam-jam. Dan apa artinya nunggu berjam-jam? Kalau baca duduk sebentar langsung panggil Muhammad Khalid, ya. Jadi tidak ada lagi mereka tertunggu lama menjemput anak juga baca, ya, anaknya dijemput pakai Gojek dan sebagainya, itu kan juga hambatan. Nah, ini harapan kita supaya masyarakat kita mendapatkan pelayanan high class di Banyuasin. Insya Allah, terutama buat kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya mohon izin ada sedikit pantun. Pantunnya minta cakapnya. Ke puncak mendaki gunung, tidak lupa membawa senapan. Selamat datang di bumi Selulang Setudung, kabupaten yang luas dan besar Sumatera Selatan. Terima kasih. Saya beri. Ya, siapa lagi? Gimana? Biasanya dari belakang. Nah, dunia. Ini lagi sambutan ini ke sungai memancing ikan. Ikan dimasak oleh nyonya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Pak Sekjen untuk memberikan arahan pada kita, masukan, kritik yang nantinya akan menjadi catatan bagi kita semua untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kepada Pak Sekjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda yang sama-sama kita hormati Bapak Putri Bupati Banyuasin, Bapak Muhammad Khalid SSD PSI, yang kita hormati Bapak Sekda dari Bupati. Kalau salah sebut ulang dari awal. Bapak Insinyur Melul Ibrahim, ST, MM, MBA, Ibu ASEAN, suruh pulang lagi dari belakang. Bapak Ibu sekalian, Bapak Asisten, para OPD juga hadir para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku lahir di Palembang, besar kecil di Palembang, SD 47, SMP berapa, SMA 5. Dulu, sama Pak Farid. Pak Farid ini berani sekarang lah dengan aku. Ini kalau sekali ini kok beras ini tanda. Tapi tidak, kalau ditanya di Sumatera Selatan, sendiri yang paling baik itu tanya. Jadi depan Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, saya juga berkarir ya, dulu dari di Musirawas, dari eselon terendah dulu eselon 4B masih asumsi, ya, sampai dengan Ustaz Andi asisten, kemudian di Jakarta, dan pernah juga menjadi PJ Gubernur, pernah juga menjadi lupa dari Kabupaten. Bapak Ibu sekalian, hampir 7 tahun saya sebagai sekjen tidak pernah ke lapangan. Jadi kalau ke Palembang ini, ya masalah-masalah biasa, balik ke perwakilan, balik ke rumah masih ada di sekolah di sana, di Mabang. Tapi sekarang memang sengaja melihat, karena kemarin beberapa waktu saya berkunjung ke beberapa tempat, khususnya yang kita sasar adalah Mall Pelayanan Publik. Karena Mall Pelayanan Publik ini adalah salah satu sebagaimana amanat Presiden. Sebenarnya kalau ada paparan nanti disampaikan di paparan. Jadi Presiden menginginkan dalam arahan Presiden
Ini harus dibaca, pakai salah baca tidak boleh. Kalau motif pun harus benar. Pemerintah pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang prima memerlukan komitmen. Nah, ini kata Pak Presiden, komitmen. Jadi tanpa komitmen tidak bisa kita membangun dengan baik. Ya, walaupun sudah komitmen, Pak PJ Bupatinya sudah komitmen dari kepala BSP-nya, Pak Ali Sadikin, untuk nggak bingung dari Ali Sadikin itu sektor musyawarah Ali Sadikin juga satu angkatan sama kamu. Oh, tertukar ya? Besar-besarnya mirip pulau. Oh dulu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita punya karir yang sama ya Pak. Tapi Pak itu masih di sini nunggu saya dari lain. Komitmen. Jadi kalau sudah komitmen, bupati komitmen, semua komitmen lancar. Tetapi kalau petugas yang nggak komitmen nggak jalan juga. Tadi mengapa saya simulasikan? Karena kalau kita bicara itu kan perlu komitmen. Jadi Presiden ngomong ini bukan berdasarkan cuma karena beliau pengalaman, beliau pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, jadi paham kondisi di lapangan. Jadi ini komitmen yang pertama kali diteruskan. Dan terima kasih. Ya, kalau kita berbicara pemerintahan, tentunya kalau kita berbicara tentang good governance, itu ada 3 aktor di dalamnya, ada pemerintah, ada swasta, masyarakat. Nah, swasta sudah ikut. Terima kasih untuk dari apa? PT CGC, Citra Grand City. Terima kasih. Jadi artinya good governance itu sudah terwujud di sini. Jadi kalau kita lihat potret good governance itu, ya nggak usah jauh-jauh, di sini sudah terlihat bahwa partisipasi swasta sudah ada. Mau kita apa nama? Jadi itu, jadi diperlukan komitmen. Jadi terima kasih. Nah, komitmen itu sampai ke petugas Pak. Nah, Indonesia ini adalah masuk dari salah satu 38 sekarang OECD. Kalau kita mendengar ada organisasi negara-negara maju, Indonesia ini walaupun ya hitungan-hitungan itu masuk ke sana, tetapi kita sudah masuk negara maju. Ya. Harapannya seperti itu dan memang itu yang harus diwujudkan. Nah, apa yang diharapkan dari program OECD itu dan di dalamnya termasuk pusat juga punya peran di dalam situ. Jadi kami di sini ingin mengajak rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan investasi. Ya, tadi mengapa saya nyasar ke perizinan? Berapa lama perizinan itu diselesaikan? Semua sudah bebas. Ya, saya cerita pengalaman. Jadi kalau cuma teori, ketua Bapak itu bisa teori. Nah, aku pernah juga menjadi PJ gubernur. Ya, PJ gubernur di Bangka Belitung, tidak lama, cuma 7 bulan, 12 hari. Aku mau melakukan kawan jauh dari perizinan Bapak Ibu semuanya tadinya lama. Jadi Pak PJ, Pak Sekda, ada perizinan itu bisa 1 bulan di Sekda. Lama. Nanti berani nih surat kalau dewan baik. Tak hati apa-apanya. Yang lama biasa di Sekda ditahan lagi oleh Sekda, kayak gimana lagi, dan ada lagi kawannya dibiarkan lagi. Nah ini yang Bapak Ibu. Sehingga semuanya saya buat pada waktu itu, saya pengen sistem pemerintahan berbasis elektronik. Waktu itu Bangka Belitung nggak kenal, semuanya harus bahasa semua. Nah, harus bahasa saya juga bingung. Ya kalau bahasa ini kalau kita pegawai memang ada bahasa. Bahasa. Perayaan ini bahasanya. Hati-hati belum dari apa. Bapak Ibu, artinya ketika kita buat, saya katakan coba 1 surat itu mengapa bisa lama. Saya minta 1 surat bisa diselesaikan 1 hari. Pusing mereka. Gak mungkin Pak. Nanti Pak Asisten ada di tempat. Nanti asisten ada di tempat. Nanti Pak Sekdanya entah kemana. Nanti mungkin Pak Gubernur juga belum tentu ada di tempat Pak. Saya bilang mengapa pemerintah mendorong untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah salah satunya itu. Saya gejot, saya bilang saya kasih waktu 3 minggu. Dan nanti 3 minggu Pak PJ,
belum selesai. Akibatnya apa? Tidak hanya mendapat penghargaan nasional, bahkan Sumatera Selatan kalah dengan kami Bangka Belitung. Kami nomor 3 nasional terbaik SDW. Sebelumnya tidak dapat apa-apa. Sebelumnya tidak dapat. Semoga nanti untuk ini juga bisa di pemerintah Pak PJ Pak Farid ini juga bisa seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada surat satupun selama saya menjadi PJ Gubernur itu lebih dari 1 hari. Kok bisa ya? Semuanya sudah berbasis elektronik. Jadi walaupun saya setiap hari, jadi Bapak Ibu walaupun saya PJ, mungkin saya bisa mengalahkan yang namanya Gubernur sudah 5 tahun. Karena setiap hari saya di desa. Setiap hari saya di desa. Itu pusing itu, kajian pusing. Kapolda pusing. Karena saya tidur di desa terus. Kalau saya tidur di desa, minimal mereka ikut saya tidur di desa, walaupun malam-malam nanti kembali lagi ke hotel. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita melihat pelayanan di masyarakat. Artinya apa? Artinya bisa cepat. Nanti saya mungkin ada bukunya Pak, nanti saya serahkan kepada Pak Farid, mungkin bisa juga diadopsi. Walaupun sederhana, mungkin ini walaupun 7 bulan saya di sana, 14 penghargaan nasional. Dan satu-satunya PJ yang mendapat Satya Lancana Wirakarya itu cuma saya di Indonesia. Tapi itu tadi di Indonesia ini kalau kita bagusnya budaya pakai waktu itu. Tapi tidak apa-apa. Ya, walaupun cuma 7 bulan, waktu itu terus aja. DPR gitu, kalau paripurna terus waktu kita. Bapak Ibu, ini kembali lagi komitmen. Yang kedua adalah memerlukan upaya bersama. Tidak bisa kalau ini cuma dikerjakan oleh seorang PJ bupati yang waktunya terbatas. Kalau tidak didukung oleh Pak Sekda, tidak didukung oleh OPD, tidak didukung perangkat sampai dengan di kecamatan, tidak mungkin bisa. Kalau tidak berkolaborasi juga dengan instansi vertikal, Forkompinda, tidak bisa. Banyumas ini luas. Nah, salah satu saya kesini mungkin jangan direkam ya. Aku tidak nemuin kalau BPN karena ada tanah. Ombudsman dan rekan-rekan, sebenarnya kalau dari kami Pak, kami support sekali Pak. Makanya dengan Pak Muji kami lagi ada sedikit perpindahan wilayah Palembang Banyuasin. Sebenarnya lagi dikerjakan ya Pak Mujinya. Kita ada 1.300 sertifikat Pak PJ yang akan kita kejar. Sebenarnya kita juga masih ada sekitar 800 sertifikat. Kita masih kita kejar. Kalau bisa memang lebih cepat, itu mungkin lebih baik. Tapi timnya Pak Muji sudah turun. Jadi semoga bisa lebih cepat ya Pak Muji di PR. Kita memang sebenarnya kalau bisa itu kita yang mengejar untuk pembayaran untuk PJ juga. Tapi yang itu kita harapkan karena banyak masyarakat juga yang sekarang lagi sudah mau serah terima rumahnya itu lagi menunggu Pak. Jadi memang sekarang mereka pihak bank itu yang mengirim surat ke kami. Tapi kami terus sudah jawab karena masih ada pembinaan wilayah yang masih harus diselesaikan. Nanti kami akan membangun rumah sakit rencana tahun depan di wilayah Banyuasin yang rencana 2025 itu dengan berpartner rumah sakit jantung nomor 1 yang di Bandung Pak, Pramata. Rencana tahun depan sih tahun depan. Semoga semua lancar. Lokasinya depan kita baru bangun juga ada pasar kering Pak di depan pasar yang sekarang lokasinya di dari sini momen Pak Bupati. Ya Pak. Bapak Muji, yang jual tanah. Nah ya. Tadi Pak Sekjen juga udah bawa sertifikat berarti. Ya. Tanahnya itu kita cek. Pertanyaan bayar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera semuanya. Saya hormati Bapak Presiden, Pak Bupati, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan,
Sekda, rapat yang saya hormati, Pak Dhani, Cigici, bahwa sebenarnya bukan pertanyaan Pak Sekjen balik, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani bahwa di Cigici memang benar Pak ada sekitar 1000-an sertifikat yang segera memang akan kami lakukan peralihan, termasuk juga ini sebenarnya perlu kami laporkan kepada Parti bahwa memang untuk menjadi income penmasif, nah ini juga bergulir kami laksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa nanti saya sedang melaksanakan hari ini perlu kami laporkan juga Bapak bahwa tadi sebenarnya benar apa yang dilaporkan disampaikan Pak Sekjen bahwa ATL BPN sekarang ini banyak sekali laporan masyarakat Pak terkait dengan proses sertifikat elektronik Pak. Ini kami masih bergulir lagi Pak Bupati bahwa di Kantah kami sudah membagi tim Pak dalam rangka layanan ini seperti apa. Ahli media ini sebenarnya ya dikatakan susah juga dapat, tapi dikatakan mudah juga enggak. Nah ini kami sudah bergulir, tim sudah kami bentuk Pak dalam rangka pemohon masyarakat, khususnya yang jauh-jauh Pak, ini sudah kami lakukan per kecamatan untuk dalam rangka validasi sertifikasi Pak Sekda. Ini jangan apa namanya bahasa viral Pak, ini kami selalu tekankan ke staf kami di lapangan. Yang pertama Pak Sekjen, yang kedua adalah bahwa Pak kami sekarang ini sudah penilaiannya ini diam-diam Ibu Kadinkes ya, dilakukan oleh Pak Kapor nanti. Jadi mungkin sebenarnya kami yakin nilainya tidak seperti itu Pak Sekjen. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Adrian walaupun tapi dilupakan. Ya, beliau sering mengangkatnya di sidang paripurna DPR. Kami tahu betul integritas beliau. Waktunya beliau sudah menjadi kabar di Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Kita doakan 2029. Amin. Ya, kami akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bulan 2. Oke teman-teman, sampai di sini kunjungan Dirjen Ombudsman Republik Indonesia di pelayanan terpadu Kabupaten Banyuasin. Ini kita lihat mereka akan meninggalkan lokasi ini dan kita bertemu dan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dari Grand City Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuasin. Kami ucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.